memang aku dengar tuh Fafak tuh cukup damai. Iya, nggak ada masalah. Indah di sana. Tidak ada masalah. Kerukunannya juga cukup. Bahkan kriminalitas rendah sekali. Motor diparkir dengan kunci-kuncinya tidak akan hilang 1 minggu. Oh, Naik sepeda di Fakfak iya, itu aneh tuh. Saya tantang kalian yang biasa naik sepeda, terobos-terobos lalu lintas. Saya tantang kalian pergi ke Fakfak ya. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Meski nanti langit terbelah, aku Papua. Ini tak kasih nih. Bentar ya, saya pakai dulu ya. Boleh nggak? Boleh. Di sini. Asal, tapi kita nggak ada kipas ya. Oh iya. Kita nggak punya kipas. Bisa-bisanya loh ini loh. Ya masukin lagi. Shh, untuk yang kurang dewasa. Di sini masukin lagi. Kakak sediain daunnya, saya sediain minyaknya ya. Iya. Oke. Aduh. Oke, Mamat Alkatiri. Halo Kak Eni. Dirimu tuh mau dipanggil Mamat Alkatiri, Muhammad Yusran Farid Alkatiri, Presiden Umat Kulimat atau Black Onta? Yang mana ini? Udah ada Presiden Umat Kulimat. Apa aja sih Kak paling lebih enak dipanggil Mamat sih? Mamat doang karena udah dari kecil kan sama teman-teman dipanggil itu. Jadi kalau tiba-tiba dipanggil lengkap Mamat Alkatiri asing di telinga, cuma Alkatiri doang asing juga di telinga gitu. Padahal di akte kelahiran nggak ada Alkatiri. Kok bisa ngambil Alkatiri? Emang Alkatiri di famnya dari kakek itu betul. Alkatiri. Cuma dari kakek ke bokap ke anak-anaknya nih 5 orang anaknya dia itu nggak tahu ya mungkin karena pengen terlihat biasa aja atau gimana nggak tahu ya dia hilangin semua Alkatirinya. Hilangin semua. Nah saya kebetulan cucu pertama dan satu-satunya cucu yang pernah ketemu kakek waktu kecil ya keren. sebelum meninggal. Jadi saya dinamain sama beliau. Masih sempat ya dinamain ya? Dinamain sama beliau, jadi nggak pakai juga Alkatiri, pakai nama bapak di belakang, Farid. Saya nggak tahu mau bikin klaim sendiri tau. Nggak tahu. Tapi kok Mamat ya? Padahal kan Mamat ini cenderung Jawa Barat gitu. Iya, aku juga sempat nanya tuh kenapa? Wahai ibuku, bapakku, Iya. kenapa Sudah terjawabkah nama? sama Umi? Udah, katanya mereka nggak tahu juga. Mereka taunya pokoknya udah dikasih nama dan dikasih nama panggilan sama kakek. Jadi mungkin dari Muhammadnya gitu. Kalau orang di sini di Betawi atau di Sunda kan nama Muhammad siapa? Muhammad Husni, panggilan di kampungnya Muhammad gitu. Nah kebetulan kakek emang mungkin dia agak suka sama budaya Betawi ya, karena sering bolak-balik Jakarta juga gitu, kakek dari bapak gitu. Jadi dia langsung kasih nama panggilan, dipanggil Mamat pokoknya. Gitu. Tak perhatiin dari tadi ya, aku tuh penasaran banget ya. Aura-aura Arab memang Terpancar. cukup melekat manisnya Ini gitu. baru orang keempat nih. Mancungnya. Oh, mancung ya? Ada lesung-lesung pipitnya nggak sih? Alah. Aduh, baru pertama kali nih ada orang yang bilang gitu. Baru uji kayak gini baru pertama kali nih. Ngomong-ngomong Biasanya datang langsung Ambon atau Papua? Langsung gitu, gak ada yang bilang Arab, gak ada baru ini. Iya enggak, soalnya kan memang bilang keturunan Arab, oke Alkatiri dong gitu kan. Terus cari-cari kemiripan memang ada lah, Aura-aura gitu ya. Aura-auran gitu. Aura dia, kayak Arab aura-auran ya. Ini ngomong-ngomong ini aku kembali ke sini lagi ya. Ini ada daun-daun ini sebenarnya sirih tuh. daun sirih. Sebenarnya ini daun sirih sih, tapi memang ada makna daun dari 4 sekawan. Oke ya, nggak apa-apa ya. Dari 4 sekawan itu yang aku bilang tadi kipas-kipas. Iya. Gimana tuh ceritanya Itu tuh? Aduh, ini lagi. Aduh, cewek Soalnya lagi. depannya cewek. Anak kecil keluar dulu. Dari kecil lebih besar. Lo apanya ya? Apa ya?
itu kan daun bungkus kan Betul. di fak-fak sebenarnya susah untuk dapatin, susah ya? susah. Itu dari mana adanya? Dia itu biasanya di Biak. Oh, Biak. Paling sering muncul itu di Biak atau Jayapura gitulah. Biasanya anak-anak Biak Jayapura lah yang Stok bawa, iya. Mereka balik ke Jayapura, Jayapura menyebarluaskan ke segala penjuru. Suka bawa dong. Saya nggak pernah bawa, cuma sering dititipin tuh orang-orang. Mas Mamat nanti kalau balik bawa daun bungkus. Iya, kenapa? Saya jadinya tahu punya dia kurang ya gitu maksudnya. Kalau dia pesan daun bungkus kan pasti kurang ya gitu. Namanya cowok itu pasti kurang aja. Waduh, kok saya merasa tersinggung ya. Memang aku dengar tuh Fak-Fak tuh cukup damai. Iya, nggak cukup ada masalah. Indah di sana. Tidak ada masalah. Kerukunannya juga cukup. Bahkan kriminalitas rendah sekali. Motor diparkir dengan kunci-kuncinya tidak akan hilang 1 minggu. Oh, keren. Tapi baru ada kasus curanmor keluar. Nah, dimulai nih penyakit Baru, nih. puji-puji. Oke, kita Baru uji-uji. kapan pulang terakhir? Terakhir pulang kemarin. Ya, saya terakhir pulang itu tanggal 3 awal puasa. Oh, awal puasa. Oke. Hari pertama puasa. Jadi emang saya udah niatkan karena saya semenjak di Jogja 2010 itu tidak pernah awal puasa di rumah. Oh, oke. Jadi di tahun ini pokoknya mau nggak mau harus Iya, awal puasa makna di bagi rumah. kita awal Iya. puasa bersama keluarga. Iya, udah lama banget kan. Jadi saya tanggal 3 saya baliknya. Oke, 11 tahun ya kamu nggak Iya. puasa, nggak di Makanya awal saya puasa ya. tanggal 3, tanggal 7 balik lagi Jakarta nggak apa-apa deh. Yang penting di 4 hari itu. 4 hari. Iya 4 hari doang. Tanggal 3, tanggal 7 udah balik Jakarta. Tiketnya berapa tuh? 8 juta. Sekali jalan toh? Tapi apalah arti duit demi keluarga. Oh my god. Kan Setuju cari banget. duit juga buat kebahagiaan berkumpul, kebahagiaan membeli waktu Ini kan. ini makanya kebahagiaan untuk keluarga sih Mas ya. Iya. masih belum kemana-mana. Mamat ini udah lama ninggalin Fak-Fak nih karena Iya. menjadi kamu cocok loh jadi model. Atau apa sih? Kamu ngapain sih lama ninggalin Fak-Fak? Tahun berapa ninggalin Fak-Fak? 2010. Kuliah di Jogja. 2010 ya? 2010. Langsung kuliah itu ya? Kuliah langsung. Oh, 2010 kemudian kuliah di Jogja langsung. Tapi iya langsung itu, langsung. SMP, SD, SMP, SMA tuh semua di Fak-Fak Fak-Fak semua, ya. kemudian Gak pernah keluar. Bahkan kalau ada kampus oke di Fak-Fak juga saya pengen ya kuliah di Fak-Fak aja. andainya karena itu Andainya ya. gitu. Cuma kan gak ada kampus kan, adanya Iya. sekolah tinggi Iya, tinggi ini keren, gitu. tapi keren. Terus? Nah, kemudian jadi 2010 itu terus tapi setiap lebaran waktu zaman 2010 sampai 2015 masih sering pulang. Oke, 2010 sampai 15. Ya, setiap Tiap lebarannya pasti pulang, mau pakai pulang. kapal, mau pakai pesawat, pasti pulang gitu. Orang tua misalnya kayak aduh, beratin orang tua tahun ini bulan ini semester udah Pak ini tinggi. Harga tiket juga tinggi gitu, pakai kapal aja dari Surabaya Iya, rame-rame iya. sama Aku teman. dulu juga gitu. Iya, rame-rame sama temen tuh pulang 7 hari tapi dulu gitu Iya. berapa hari ya? Berapa hari? Kakak kemana? Enggak, aku naik bus dari Surabaya ke NTB. Loh, habis itu pakai ferry. Dari kan? sini dari Jakarta ke sana naik kereta, habis itu bus ngelanjut bus ya kita kan dulu kan mahal banget. Sehari doang kan itu, 2 hari ya, 2 hari. Dua hari, 2 hari. dua hari. 1 hari daratnya, 1 hari Ya. lautnya kan. Ya saya 7 hari. 7 Kak. hari, tapi kan sama teman-teman rame dong. Ya tapi semakin singgah di pelabuhan, misalnya Makassar, teman Makassar hilang. Iya. Bau-bau teman Iya. bau-bau hilang. Iya. Sampai terakhir kan teman-teman Fak-Fak doang ya, tiap hari juga kita ketemu di Jogja gitu kan. Ngomong-ngomong kamu dari 2010 sampai 2015 masih kuliah terus 2015 itu aktif pulang. Aku kuliah sampai 2020. What? Saya menantang orang-orang memecahkan rekor saya kuliah 10 tahun 6 bulan. Saya tantang kalian. Tapi sekarang nggak bisa. Iya, sekarang udah nggak Sekarang bisa. Nah, makanya saya itu karena ada aturan itu Iya. bahwa wajib mau swasta, Iya. mau negeri, mau Iya. apapun itu 7 Iya. tahun menjadi aturan resmi Iya. kan. Makanya saya dihubungi dosen, Iya. Mat. Desember nggak selesai lewat Benar nih. nih. Iya. Padahal tinggal satu soalnya ya, eman-eman ya. satu. Iya, ya, tapi satu tuh kan. Satu mata kuliah beberapa remet lah. Tapi keren loh. Menurut aku ya waktu kecil dulu aku tuh kan pengen kalau ditanya pasti pengen jadi dokter dong. Iya. Nggak mudah untuk belajar menjadi seorang dokter. Kamu keren bisa menyelesaikan itu walaupun kamu pasti Iya sih, payah iya. ya gitu. Kamu bener ini bisa ngerti gitu soal sampai misalnya sekarang ilmunya masih dapat mengenai ilmu gigi. Dikit-dikit masih sih. Masih. Kemarin juga kan jadi ada refreshing lagi karena kemarin harus menyelesaikan Iya, kan. benar. Jadi harus refreshing lagi, otak di refresh lagi, ingat-ingat yang lama-lama, modul-modul yang lama, minta ke teman-teman. Ada kelas sampai gabung ke grup angkatan 2017.
Jadi angkatan 2017 karena mata kuliah itu mereka lagi jalanin kan. Jadi mau nggak mau saya dititipin di 2017 di grup, mereka nawarin Bang Mamat kita tawarin masuk aja di grup kita. Oh iya udah boleh. Saya berasa kayak om-om di situ. Adik-adik. Saya mau jadi dosennya nih, pembimbingnya gitu. nih. Jadi tapi refresh lagi mereka bahas apa di dalam grup itu kan, walaupun saya nggak balas cuma baca. Oh iya masih ada ilmu kan sampai ke liang lahat baru kita hilang dari otak sama sekali kan. Oh gitu ya? Iya, namanya udah nempel ya ilmu-ilmu awal pendidikan polisi deh. Iya. Pasti kalau di karena ini kepraktekan dikit, terus. iya, tapi kalau masih dipanasin dikit aja keluar lagi gitu. Oke. Namanya udah pelajari ya pasti terus-terusan. Berarti dirimu dipanggil dokter dong? Bisa dipanggil dokter? Nggak bisa. Karena saya nggak mau ambil koasnya. Saya nggak mau ambil, jadi SKG. Tetap di SKG. Koas itu kan harus sumpah dokter. Ya. Habis itu banyak tingkatannya lah sampai menjadi dokter. Setelah SKG, habis itu ujian Panum. Ujian Panum, habis ujian Panum baru tuh masuk koas. Masuk koas 2 tahun normal. Teman saya 5 tahun, 6 tahun juga. Normalnya tuh 1,5 tahun, tapi belum pernah saya temukan orang yang bisa 1,5 tahun tuh koasnya. Di angkatan saya ya gitu. Udah habis itu ujian lagi untuk dapat STR-nya. Habis itu baru sumpah, habis sumpah baru bisa DR. Oh, proses panjang. Panjang. Jadi makanya saya lihat teman-teman tuh sedih, terus saya mau masuk, enggak deh kalian aja. Saya mau melewati itu lagi, saya bilang, saya bisa bunuh diri. Gitu. Jadi nggak ada apa ya, jenuh ya, karena memang dari awal kan kecelakaan masuknya. Iya. Masuk Kenapa? jurusan kedokteran ini kan kecelakaan gitu. Bisa kecelakaan. Iseng-iseng berhadiah masuk. Iya. Ih, keren ya. Iseng-iseng. Maksudnya saya pengennya ilmu pemerintahan. Awalnya. Ilmu atau HI, hubungan internasional. Oke, hubungan ya, internasional. atau yang tentang pokoknya yang sosial lah. Oh, oke. Dari SMA sebenarnya udah perdebatan tuh. Aku pengen sosial, orang tua pengen IPA, guru. Ini nilainya cocok di IPA gitu. Oke. Wah, kok begini ya? Masuk IPA gitu-gitu. Tapi lebih suka di ilmu sosial, suka hukum, kriminologi, suka-suka baca gitu-gitu, yang gitu-gitu. Tapi sekarang berarti kesampaian dong ilmu sosialmu tuh, tak perhatikan kan dengan komedimu bertemu orang yang maling itu kan dari situ kan. Iya, itu makanya kayak Nggak pengen masuk kuliah di ilmu sosial, ambil jurusan? Pengen kalau bisa. Saya pengen malah S2 sih, pengen. Nah, itu ilmu sosial mah. Iya, ilmu sosial, ilmu pemerintahan atau yang apalah gitu ya, maksudnya yang memang kehausan saya di soal ilmu itu gitu. Cuma baru habis sekolah lagi nanti aja deh. Tapi kan ilmu yang kamu sukai kan akan Iya, berbeda. tapi kan ilmu bisa didapat dari mana-mana, baca buku, ngobrol dengan orang gitu, itu kan kuliah semua tuh kayak yang di YouTube itu, yang tadi kakak bilang, itu kan ya dengan profesor-profesor kan itu. Betul. Mereka kasih kuliah, saya cuma cukup Iya, mendengarkan udah 2 SKS di Iya, benar, nyerap di banget. kuliahan, makanya saya sangat bersyukur gitu-gitu. keren. Nggak perlu ya kuliahnya mungkin kejar titelnya ya, Iya, tapi betul, kan itu maksudnya. ya ijazah aja saya langsung kasih ke orang tuh. Nih, tanggung jawab beres ya udah. Iya. Fakti saya ini ya, udah selesai gitu kan ya. Gitu aja sih. Oke. Nah, Mamat ini kan tahun berapa ya dari Jogja harus berpindah ke Jakarta itu? Pindah ke Jakarta itu pas kompetisi ya. Pindah 2014. kompetisi ya 2017, 16. 2016. Oke. 2016 Suci 7. Mau awal-awal Suci 7 jadi masuk 2017. Oh, berarti kan. yang 56 tuh enggak itu ya? Enggak ke Enggak, Jakarta itu ya? Enggak. Oh, di daerah ya? 5 itu ikut audisi nggak dapat golden ticket. 6 itu audisi dapat golden ticket nggak ditelepon. Oh, oke. Yang 7 audisi dapat golden ticket ditelepon. Oke, berangkat lah. Iya, tahun jadi 2000. berjenjang emang udah berjenjang. Iya, kayak sekolahmu itu. Iya, oh, S3 dong harusnya ya. Iya. Jadi 56 enggak, terus 7 baru masuk Suci 7. Habis itu nggak mau sebenarnya pindah Jakarta, mati-matian nggak mau. Habis kompetisi saya balik ke Jogja, kos di Jogja. Pokoknya saya nggak mau. Wah, mau di enggak deh. Jakarta. Enggak bakalan Jogja gitu ya. sebegitu nyamannya kan. Oke. Tapi gimana ini kan susah ininya gitu. Oke, saya kos di depan bandara, yang penting tetap di Jogja. Saya kos di depan bandara tuh. Panggil-panggil Bandara kan gini Jogja. ya. Masih Adi Sucipto kan waktu itu Oke, kan. Di Maguwo, dekat Maguwo situ. Jadi cuma nyebrang, kalau ada dadakan saya bisa ini. Tapi ada satu acara waktu Indonesia Timur sama teman-teman Timur di net sama Ria Jenaka jalan bareng di TVRI. Jadi saya
nggak mungkin untuk tinggal di Jogja tuh. Akhirnya pindah lah di sini 2017 pertengahan. Sengsara bawa nikmat. Enggak sih, sampai sekarang sih masih pengen untuk bagaimana caranya untuk tinggal di Fakfak atau Jogja tapi kerja di sini gitu. Makanya kemarin coba-coba kan pas puasa itu coba-coba deh. Gimana ya tanggal 7 ada kerjaan, saya pulang pas tanggal 7 bisa nggak ya? Bisa gitu. Kita ngomongin soal lalu lintas ya. Menurut Mamat nih, di Jogja, Fakfak sama Jakarta nih, mengenai perilaku berkendara nih, apa sih perbedaan dari ketiga kota ini? Perbedaannya saya alami sendiri nih perbedaannya. Itu, jujur. Di Fakfak saya sedari SD sampai SMA saya nggak pernah bawa motor dan nggak bisa bawa motor. Oke, di SMA. Saya baru bisa bawa motor di kuliah di Jogja. Oke, terpaksa itu ya? Itu enggak, tapi karena saya nggak bisa belajar, saya nggak mau belajar pakai punya orang kan, punya motor orang. Pernah satu kali masuk got. Masuk got, ya. Jadi jangan deh punya orang tanggung ini, nanti punya saya sendiri aja gitu. Nah punya saya sendiri sebenarnya bisa orang tua beliin gitu. Tapi saya takut belajarnya karena Fakfak kan konturnya astagfirullah kan konturnya. Untuk belajar ini nggak mungkin. Aduh, mudahan bisa ke Fakfak, amin. Jadi konturnya kan di dalam kotanya tuh naik turun, nggak ekstrim juga. Tapi kalau untuk belajar itu kayak belajar dari sepeda ke motor aja udah aneh nih. Naik sepeda di Fakfak itu aneh tuh. Saya tantang kalian yang biasa naik sepeda terobos lalu lintas. Saya tantang kalian pergi ke Fakfak ya untuk naik sepeda di Fakfak tuh. Kalau aku sepedahan dari Jayapura sampai ke perbatasan Papua Nugini waktu itu. Wah, itu masih rata. Ya, ada gini tapi itu rata. Dikit, iya. Jayapura mah rata. Fakfak. Oke, lanjut soal perilaku nih. Perilaku tuh jadi saya nggak bisa jadi kalaupun dibonceng nggak pakai helm aman kayak yang tadi saya bilang karena kenal semua, lantasnya juga saya kenal. Jadi saya kenal paling bro, udah jalan gitu kan. Apalagi sekarang selebritis Fakfak. Iya, kemarin juga masih nggak pakai helm sih saya akui. Untuk nggak tahu ya, untuk orang timur ada sesuatu hal yang berat untuk memakai helm. Ini nanti kita ngomongin, kita kulik lebih dalam soal helm. Helm nih. Oke, lanjut. Nah terus di Jogja bisa bawa motor sendiri. Bawa motor sendiri, ya kadang-kadang memang agak parah juga gitu. Kayak ring road Jogja, saya tinggal di dekat situ. Ya harus kita mau putar ke jalur sebelah, kan jauh tuh kalau kita harus ikut jalur ya kan. Jadi mending lawan arah dikit, masuk jalur mobil baru masuk jalur motor. Tapi semua mahasiswa jangan saya saja, itu semua mahasiswa tuh. Keluar begitu tuh, maju dikit lawan arah gitu. Gak ada yang betul-betul ikut aturan tuh. Nah gitu, di Jakarta saya sama sekali tidak pernah membawa kendaraan motor. Karena saya takut. Kalau di Fakfak kan takut karena konturnya. Kalau di sini karena kepadatannya. Kepadatannya tiba-tiba keluar, saya kalau lewat tuh lihat. Saya nggak berani. Nggak tengok-tengok ya? Iya. Tiba-tiba keluar atau apa. Dia posisi rapat dan kita harus siap sedia untuk rem kan. Sedangkan jaraknya tipis banget nih, jadi butuh konsentrasi, butuh macam-macam. Kalau Jogja kan lewat enak aja headset. Kalem-kalem, bahkan berkendaraan pun juga kalem-kalem gitu ya karakternya. Yang polisinya juga kalem-kalem gitu. Polisi di Jogja gitu kan. Iya, maksudnya ramah khas orang Jogja gitu-gitu kan. Saya juga pernah ditahan-tahan gitu. Oh ya? Iya, lawan arah itu. Kena sama teman. Hah? Kapok sih. Tapi itu saya dibonceng juga. Nggak masuk pasal tuh. Bukan saya yang bawa. Enggak, jadi di lawan arah pulang main futsal lawan arah nggak pakai helm juga. Lawan arah terus ditahan. Ditahan udah tapi ya Pak udah tilang di sini aja nggak bisa gitu-gitu. Sayang ya. Wah, segitu soalnya. Terus ya karena kamu anak sini, maksudnya sering lewat di jalan sini, saya kasih peringatan satu kali ya. Saya masih jaga di pos ini, jadi kalau saya ketemu kamu lagi gini, baik banget Pak. Nah ini bersama TMC nih, jangan ditiru nih ya. Jangan ditiru. Jangan ditiru, Tetot. Tidak boleh ditiru. Karena pengemudi maupun yang dibonceng itu sama saja. Sama saja. Celakanya sama, selamatnya juga sama. Emang bisa? Aku dibonceng, aku yang selamat, dia enggak, karena di pasalnya saya pengendara, nggak bisa dong. Udah jatuh aja. Padahal untuk keselamatan Nggak semua. bisa, iya. Sebenarnya bukan untuk kebutuhan polisinya sebenarnya, untuk kebutuhan kita ya. Betul, melindungi kepala kita. Cuma nggak tahu ya, yang saya sebagai orang timur juga merasa kayak gimana gitu. Saya pengen tahu sebenarnya, kenapa ya
Kok sulit untuk pakai helm? Iya. Kalau boleh saya tahu ya, karena aku aja naik sepeda dari rumah ke kantor nggak pakai helm, berasa di kepalaku kok ada yang ngincer gitu. Nah itu teman-teman yang lain tuh gimana sih? Kalau zaman sekolah itu teman-teman itu malas pakai helm karena dia rambutnya udah di udah di pakai pomade gitu-gitu. Ya pakai helm jatuh lagi dong gitu kan. Jadi nggak mau pakai helm kadang-kadang karena itu. Nah, tapi jadi kebiasaan mungkin ya karena udah ketika dari awal bawa motor itu susah pakai helm, jadi ketika pakai helm itu rasa ganjil di kepala. Nah, saya juga gitu. Akhirnya terbawa sampai besar ya. Iya, saya dibonceng dulu zaman-zaman SMP SMA. Ya saya juga takut rambut saya rusak, helmnya saya pegang gitu. Takut nggak kelihatan gantengnya dari itu nggak bisa belah tengah gitu kan, belah samping mangga hisap gitu kan. Lagi naik jambul pakai helm ya jatuh dong. Kangen band jadinya gitu. Jadi itu jadinya lama-lama kebiasaan. Kebiasaan dari kecil tidak dirutinkan. Tapi pas di Jogja saya biasakan pakai helm, misalnya jalan yang agak jauh, ya pasti pakai dong. Pakai gitu. helm kenapa? Apa yang membedakanmu? Oh, aku sadar nih mau pakai helm nih. Sadar aja sih. Udah dewasa aja. Oke. Ngomong-ngomong soal dulu kan pernah dai waktu kecil ya. Ya di dai ya. MTQ juara MTQ ya. Boleh dong berdakwah tentang menggunakan helm untuk keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dan seluruh manusia yang mendengarkan tausiah kali ini, bahwa kita dianjurkan oleh agama, dianjurkan oleh Islam menggunakan helm. Kenapa? Memang tidak ada dalilnya menggunakan helm di dalam Al-Quran maupun hadis. Tetapi di dalam agama kita disarankan untuk melindungi, menjaga diri sendiri. Sesuatu yang menganiaya diri kita sendiri adalah sebuah hal yang sia-sia, dan hal yang sia-sia itu adalah haram dalam agama. Sehingga menggunakan helm adalah salah satu untuk melindungi diri kita. Makanya di dalam Islam disuruh untuk bersih. Tujuannya adalah untuk menjaga diri kita sendiri. Disarankan untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, agar kita tidak tersakiti. Begitulah, memang agama menjaga kita dari hal-hal yang mungkar, hal-hal yang tidak dipantaskan untuk manusia. Kurang lebih begitu. Ya Allah, sudah lupa ayat-ayatnya. Sudah lupa. Ayat-ayatnya apa ya? Iya. Viral. Kayaknya makasih ya. Jadi sadar lagi, udah jauh banget aku dari dunia itu. Oh ya Allah. Dan dia udah belibet, udah lupa ayat-ayat. Mamat, aku mau nyanyi lagi nih ya. Nyanyi lagu apa? Dari apa? This is my last night with you. Sedih banget. Wah, ini semesta bercanda ya. Itu hujan di mana tuh? Pengen pergi ke sana. Hujan di mana tuh? Hujan. Nah ini kan di daerah Bekasi masih terang. Saya ke sana tuh. Biar nangis nggak ada yang tahu. Simpang Grogol mulai hujan nih. Semanggi udah hujan, apalagi daerah tempat dia hujannya deras. Wah, udah hujan lagi tuh Grogol. Sederas air matamu. Harus sembunyi di balik sama hujan. satu lagi. Dari Sabang sampai Merauke. Itu lebih jiwa patriotik. Nggak ada. Gimana perasaanmu gitu ya, mendengar lagu-lagu tadi nih? Enggak sih, udah enggak sebenarnya. Oh, sudah move on. Udah. Ya sesekali ingat ya wajar lah, namanya mantan sekian kan. lama Kayak ini ya. masih ingat juga kan. Yang SMA atau yang ada yang bad boy, ada sweet boy. nice to meet you. Ya maksudnya suka tiba-tiba ada momen apa. Kayak misalnya paling enak tuh ke Jogja gitu. Kalau ke Jogja terus ini tapi udah nggak ada di hati yang gimana, cuma ingat aja dulu pernah kesini gitu. Atau anak-anak yang biasa ingatin dulu gitu, pertemuan gitu. Oh iya ya gitu. Ketemunya
Boleh nggak sih kita ngomongin nggak ngomongin apa-apa. lagi? Oke, nggak apa-apa ya? Santai dong. Oke, nggak apa-apa. Lo udah move on ya. Cuman Udah, kan sangat buat udah. apa sih? Iya, buat pelajaran. Iya. Biar mencari yang langsung orang tuanya setuju dulu baru kita pacaran. Nah, gitu kan akhirnya kan kita belajar. Dan kalau lamar ini ya pelajaran buat kalian, wahai kaum timurku. Kalau kalian melamar wanita, jangan di awal bohong aja nggak apa-apa. Di awal kalau ditanya mau dibawa kemana, tidak, saya tinggal sama dia di rumah ini kalau bisa. Gitu. Nggak dibawa ke Papua, enggak. Gitu. Jangan dari awal udah Iya, rencananya kita tinggal di Fak-Fak gitu. langsung dikat dari situ. Ya jangan ya. Oh, oke. Jangan. Oke, pelajaran pertama berarti. pertama. Oke, pendekatan ke keluarga dulu. Harus ke keluarga dulu. Yang kedua, pintar bohong. Waduh. Bohong ke keluarganya. Untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Oke, Mereka contoh bilang nih. tinggalnya harus di misalnya Aceh lah. Tinggalnya harus Aceh ya. Oke. Sip. Siap. Saya tinggal di sini, nggak akan ke Jakarta, nggak akan ke Papua. Tinggal di sini. Nanti pas udah nikah, ya hak saya dong. Iya nggak? Sebagai suami udah dong. nikah sebagai suami. Wahai istriku. Udah Dale bisa keluar lagi. ceramah gitu kan. Iya. Sesungguhnya perintah suami adalah kewajiban. Wes. Itu bisa deh. Langsung gitu. Langsung saja. Iya. Nah, itu kesalahan-kesalahan itu sebenarnya. Oke. Tapi kan sebenarnya ceweknya nggak apa-apa. Benar. Misalnya kalau udah nikah ya tergantung suami mau suruh kita kemana Betul, gitu kan. betul. Iya, kita suka gitu. Cewek suka gitu, udah ada ngerti, atau cewek bilang ya tinggal didiskusikan aja enaknya di mana gitu. Tapi kalau orang tua enggak, langsung kasih tahu titik koordinat. Tinggalnya di sini. Nggak bisa kan? Sebenarnya bukan karena lo dari timur, tapi memang itu tadi kekhawatiran untuk Iya, sebenarnya anak enggak. gadisku akan dibawa. Enggak, bukan karena timur, karena orang tuanya juga tahu Mama pacaran. boleh buka topi, aku ngeliat kamu ganteng banget pakai Enggak. enggak pakai topi asli. Aku lebih suka pakai topi. No, jangan asli. Kamu manis begitu. Taruh. Jangan. Asli. Aku nggak pakai pomade, nggak pakai apa-apa. Tiba-tiba nanti ada yang berdiri gitu. Enggak, kamu Depan-depan ini. Ini karena pakai topi. Kalau enggak tuh pendek nih, baru-baru Tapi keren tumbuh loh. gitu. Ya cocok ya. Timur manja cocok ya sih. Iya. Hah, ke polisi. Nah ini jangan. Tapi belum pernah ketemu sama gini ya, polisi ini. Iya, ayo siapa? Ya kita kan memang harus humanis, bisa masuk ke mana saja. Iya. Aku ketemu sama dirimu yang seorang Iya. komedian, aku juga ikut Harus jadi komedian, bercanda, iya. bercanda Tuh, gitu kan. saya polisi, saya harus juga bisa siap apa jiwa patriot. Iya, tadi kan kita memberikan Jiwa himbauan pengayom. keselamatan. Nggak boleh manja berarti ya. Enggak boleh. Oke, silakan lanjut. Oke, Nah, Bu baik. Eni silakan. Bu. Berikutnya. Iya. Ini mati kenapa kita dekat? Aku juga begitu. Mau Hati-hati nih. gimmick-gimmick lagi MC ya. Nah, ini ada klipon di dalam ya. Wahai penonton, mereka membohongi kalian. Enggak, Bener dulu ada salah satu mantan terindah lah. Mantan terindah. Bukan. Bentar. Buru-buru amat sih. Foto-foto biasa priwit atau foto-foto nikah poluan sama polisi. Ah, gimana latihan Duduk di latihan. kaleng